الفاتحة والقبول من تمام الرسول إلى حضرة سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى حضرات جميع إخواننا من الأنبياء والمرسلين والأولياء الشهداء الصالحين من مشارق الأرض ومغاربها، ثم إلى حضرة جميع الأقطاب والأوتاد والبلدان، ثم إلى حبيب بن عمر محمد بن سالم ثم إلى تعليم التذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الدعاء إلى الخير والدلالة على الهدى وابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. إن الله يجني من الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. إن الله يكفينا شر ظاهر باطن إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. وقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين، قال: أمثلة من صبر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ay, takdirnya hadi amthilatun, ini adalah contoh-contoh. Min sabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sabarnya baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini akan diketengahkan oleh Al-Habib Umar dari sabarnya Rasulullah dari masa kecilnya, di masa remajanya, masa kenabiannya. Ini diungkapkan oleh beliau. Indah, manis, halawah dalam akhlak kepribadian sabar Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengawali ucapan Al-Habib Umar di sini, beliau menukil banyak dari hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithalan fi sabri, yang adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh besar dalam kesabaran. Contoh besar dalam kesabaran baginda Rasulullah. Siapa yang mengikuti akan kesabaran Rasulullah berhasil, pasti berhasil, tidak bakal tidak. Sabar, 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 disuruh sabar, Masya Allah. Sabar, 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 disuruh sabar, Masya Allah. Bahkan dikatakan oleh mereka para ulama-ulama saleh, dalam kehidupan dipenuhi dengan kesabaran, dia bakal berhasil di masa-masa yang akan datang. Orang yang sabar dengan titian karir duniawi, dia bakal hasil dalam permasalahan duniawinya. Sabar tentang permasalahan ibadah, dia hasil dengan permasalahan akhiratnya. Min bidayati hayati, lihat contoh kesabaran dari awal hidupnya beliau, wa nash'ati, berkembangnya beliau. Bal min tufulatihi alaihi salatu wassalamu, bahkan dari masa kanak-kanaknya Rasulullah ila an kabur, sampai dewasa. Ikutin sabarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa arsalallahu ta'ala, dan beliau diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, wa nabba'ahu, dan diberikan perkembangannya oleh Allah sallallahu alaihi wasallam. Lihat hasil yang diperoleh baginda Rasulullah di Al-Madinatul Munawwarah. Itu karena memang sabarnya ketika beliau awal dakwah di Makkahul Mukarramah. Jadi tidak setiap orang yang sabar kemudian langsung hasil, tidak, semuanya bertahap. Dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 23 tahun. Kemudian baru ada ayat yang Allah turunkan ketika Fathu Makkah, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'atan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir
Astaghfiruhu innahu kana tawwaba idza jaa nasrullahi wal fath. Ingat ketika datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan pembuka yaitu Fathu Makkah. Ketika baginda Rasulullah balik lagi ke Makkahul Mukarramah membawa mereka para sahabat dengan haji yang disebut dengan Hajjatul Wada', haji terakhir. Apa yang baginda Rasulullah lihat? Akhirnya ketika beliau datang lagi ke Makkahul Mukarramah, tidak ada dendam Rasulullah, tidak ada dusta Rasulullah. Ketika berada masuk ke pintu gerbang Makkah, orang-orang Makkah pada ketakutan. Masuk di pintu gerbang dekat dengan Masjidil Haram, mereka orang-orang Makkah pada ketakutan, dianggap Rasulullah bakal balas dendam. Dianggap Rasulullah bakal balas dendam. Yang perempuan masuk ke dalam semuanya, anak kecil dibawa ke dalam semuanya, yang laki-laki semuanya takut akan baginda Rasulullah dengan balas dendamnya, padahal tidak. Baginda Rasulullah dengan talbiyah, dengan pakaian yang serba putih. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus masuk dari pintu Syaibah, terus langsung tawaf di Ka'batullahil Haram, kemudian setelah tawaf 7 kali, kemudian sa'i dari Safa dan Marwah, kemudian tahallul. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu baginda Rasulullah bersabda, keluar, karena kami adalah keluarga kalian, kami adalah saudara-saudara kalian. Nah dari situ akhirnya dilihat banyak lagi orang yang masuk Islam, yang tadinya kafir ketika itu masuk Islam akan akhlaknya Rasulullah. Itu kan sebuah kesabaran yang diperoleh baginda Rasulullah, yang barang tentu dari Madinatul Munawwarah beliau membawa puluhan ribu sahabat dan semuanya masuk Islam dengan berbondong-bondong. Apa kata Allah dalam firman-Nya, wa ra'aitan nasa, dan engkau lihat ya Rasulullah manusia yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk Islam, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka masuk agamanya Allah afwaja, dengan berbondong-bondong, dengan banyaknya. Hasil dakwah Rasulullah. Lihat hasil dakwah baginda Rasulullah setelah 23 tahun, terlihat banyaknya mereka orang-orang kafir yang akhirnya pada masuk Islam, berpelukan di situ, di sisi Ka'batullahil Musyarrafah, yang memang sebelumnya itu adalah sahabat-sahabatnya mereka, keluarga-keluarganya mereka, orang-orang Makkah. Al-Muhajirin, Al-Ansar menyambut dengan mesranya. Akhirnya itulah pada akhirnya kekuatan besar yang dimiliki oleh baginda Rasul dan sahabat itu karena mereka mempunyai sifat yang namanya sabar. Sabar. Makanya di sini dikatakan oleh Habib Umar, madat hayatuhu alaihi salatu wassalam ala husnul sabr. Berlalu hidupnya baginda Rasul dengan keindahan sabar, bukan cuma sekedar sabar, keindahan sabar. Keindahan, indah betul sabarnya Rasulullah. Wa huwal ghailu an manzilatihi, dan beliaulah yang bersabda tentang kedudukannya, inna min agalli ma utitumul yaqin wa azimatus sabr, sesungguhnya di antara sedikit-sedikit yang diberikan kepada kalian yang berbentuk keyakinan dan keagungan sabar. Kalau tuh kalian dapat yakin dan dapat sabar, ini udah kunci keberhasilan. Keyakinan dan kesabaran. Orang bersungguh-sungguh itu karena ada satu keyakinan dan kesabaran. Menjadda wajad. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti hasil. Karena di situ ada letak sebuah keyakinan dan ada letak sebuah kesungguh-sungguhan dengan sabar. Yakin, sabar ya. Pokoknya saya yakin saya bakal berhasil dengan sabarlah, sabar lagi sabar. Yang tadinya belum hafal, misal, kemudian dengan satu keyakinan saya bakal hafal. Dan saya sabar, belum hafal, sabar lagi, belum hafal, sabar lagi, belum hafal, sabar lagi, nanti bakal hafal. Orang yang tadinya bodoh, karena memang ilmu itu ilmu bita'allum, walaupun cuma sekedar kita ngantuk, kita ngantuk, sabar. Ya, karena di balik ngantuk itu ada rasa manis yang sungguh luar biasa. Paksakan diri kita untuk ngantuk. Ya, paksakan diri kita karena ada satu manis yang sangat luar biasa yang tidak dijumpai.
kecuali lewat jalur ngantuk. Karena ngaji perlu ngantuk, belajar perlu ngantuk, zikir perlu ngantuk. Nah, bagaimana kita menguasai rasa kantuk itu? Lebih manis daripada madu, lebih indah dari sesuatu yang dimiliki oleh orang. Orang memiliki emas boleh, orang memiliki intan berlian boleh, orang memiliki pekerjaan hebat boleh, tapi kita memiliki keagungan. Dengan satu ngantuk, kemudian kita tahu-tahu berhasil dalam mencari ilmu, faham tentang keagungan Allah. Makanya mereka para al-arif billah, mereka para aulia Allah, mereka sudah berngantuk-ngantuk untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam harinya ngantuk dengan zikir. Ngantuk, siapa yang bilang tidak ngantuk? Ngaji, baca Al-Quran, baca kitab, terus lagi. Bahkan sebagian, dan bahkan mereka para sahabat ketika perang ngantuk, lagi perang ngantuk, Masya Allah, lagi perang ngantuk, gitu. Lagi perang ketika menghadapi musuhnya Allah ngantuk. Sebagian orang ketika lagi sholat ngantuk. Ada lagi sebagian ketika orang lagi ngaji tuh, kira-kira sama juga sederajat dengan mereka para sahabat? Enggak sama. Makanya kita agungkan sahabat, kita agungkan keluarga Rasulullah, kita agungkan mereka para aulia dan mereka para ulama-ulama saleh. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lihat, kalau kalian diberikan keyakinan dan kesabaran, karena keyakinan ilmu yang pertama kali diambil. Ilmu yang pertama kali diambil oleh Allah, kemudian diangkat oleh Allah ke atas langit, itu adalah keyakinan. Makanya berapa banyak orang nggak yakin. Ya Allah, besok gimana saya kerja gak? Astagfirullah. Besok bisa makan gak? Astagfirullah. Makan, nggak usah pakai takut. Bisa minum, bisa, nggak usah pakai takut. Insya Allah, Allah. Wallahu khalaqakum wa ma taf'alun. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Kenapa harus takut? Kalau Allah menciptakan kita, dan bahkan apapun yang kita lakukan itu semuanya tercipta dari Allah Subhanahu wa taala, kenapa harus takut? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuqukum wa iyyakum. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian lantaran takut miskin. Ya. Nahnu narzuqukum wa iyyakum, kami yang memberikan rezeki kepada kalian. Kami, kenapa harus takut? Nah, berapa banyak nih orang baru punya anak 10 aja takut. Baru punya anak 10 takut. Padahal kenapa harus takut? Allah yang Maha memberikan rezeki. Ya, punya anak 10 takut, punya anak 20 takut, punya anak 30 takut. Enggak apa-apa, bismillah. Fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya aku cinta, kata Rasulullah, ketika banyaknya umat kelak nanti di hari kiamat. Dalam satu riwayat, fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah, dan aku sangat bergembira dengan banyaknya kalian, yaitu umatku kelak nanti di hari kiamat. Ada dua riwayat, fa inni mukatsirun bikumul umama yaumal qiyamah. Ada riwayat yang lain mengatakan dalam sabda Rasulullah, fa inni mubahin bikumul umama yaumal qiyamah. Sekarang enggak ada keyakinan. Ya Allah, bahkan yang lebih lucu, bagaimana nih nanti untuk Idul Fitri? Waduh, Idul Fitri di Idul Adha dipikirin, Idul Adha, Allahu Akbar. Habis Idul Fitri, Syawal, Dzulqa'dah, baru Dzulhijjah. Ini Ramadan, kita maksimalkan Ramadan kita maksimalkan Ramadanuna, Ramadannya kita. Ramadannya kita, ayo Ramadannya kita bagaimana? Malam, siang kita maksimalkan. Ada waktunya istirahat, silakan, karena memang puasa. Apalagi buat orang yang di malam harinya memaksimalkan untuk ibadah, boleh. Gitu. Dan bahkan ada dalam sabda Rasulullah, naumus shaim ibadah, tidurnya orang puasa adalah ibadah. Tapi bukan artinya pagi siang sore malam, pagi siang sore malam lagi, pagi siang sore malam lagi tidur, tidak. Ada waktunya untuk tidur. Wa man u'tiya haddah, barang siapa yang diberikan bahagiannya. Ini dalam sabda Rasulullah, di bagian apa? Yakin dan kekuatan sabar. Minhuma, dari keduanya itu, lam yubali ma fatahu min qiyamil laili wa shiyamin nahar. Dia tidak peduli dengan luputnya qiyamul lail atau puasa di siang hari, puasa sunnah. Walaupun tuh malam tahajud luput atau puasa sunnah luput,
dia udah mendapatkan yang lebih istimewa daripada itu. Apa? Keyakinan dan kesabaran. Keyakinan dan kesabaran. Andaikan ada orang, mana lebih istimewa keyakinan dan kesabaran daripada dia tahajud dan di siang harinya puasa sunnah? Tetap lebih istimewa keyakinan dan kesabaran. Karena buah dari orang yang mendirikan tahajud, menghidupkan malam hari, dan orang yang puasa itu semuanya menghasilkan sabar dan keyakinan. Itu buah dari segala-galanya. Makanya kalau ada orang mempunyai sifat yakin, mempunyai sifat sabar, andaikan kurang-kurang sedikit tentang tahajud, nggak ada masalah. Kurang-kurang sedikit tentang pahala, tentang puasa sunnah, nggak ada masalah. Gitu. Di sini dikatakan oleh Nabi Umar, ay wa in nagasat ba'dud madahir ibadatil mandubati, andaikan berkurang sebahagian penampakan ibadah yang sunnah. Ini penampakan ibadah yang sunnah tadi disebutkan dalam sabda Rasulullah apa? Bangun malam, menghidupkan malam dengan zikir dan sebagainya, sholat dan sebagainya, belajar dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya. Kemudian dan kesabaran, andaikan ada kurangnya dan dia kurang berpuasa sunnah, contoh fa inna wujuda hadainil wasfain, maka sesungguhnya keberadaan dua sifat ini, yaitu yakin dan sabar, fihi, di dalam kehidupan tersebut, yu'idhuhu an kulli dzalika, itu menggantikan yang lainnya, wa yarfa'u rutbatahu indallah, dan dia meninggikan derajatnya di sisi Allah. Jadi yakin dan sabar, yakin dan sabar. Berapa banyak orang hasil gara-gara keyakinan, cuma yakin saja, yakin. Karena innallaha 'inda dhanni 'abdihi. Sesungguhnya Allah tergantung kepada prasangka hamba. Kalau dia udah berprasangka yakin kepada Allah, kasih, pasti Allah kasih. Wa in sala u'ti, kalau dia minta kepada Allah dengan yakin, u'ti, dia bakal diberi. Dia minta kepada Allah dengan yakin, dia minta lagi dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan kesabaran, pasti bakal diberi. Gitu. Al-wasfani humal yaqinu wa azimatus sabri, dua sifat yang indah ini yang kita bahas dari kajian Al-Habib Umar, keyakinan dan kekuatan sabar. Wa innahuma min aqalli ma utitum, dan keduanya itu minimal sesuatu yang diberi kepada kalian, ay la yu'tahuma illa al-aqal minal ibad, tidak diberi kedua sifat tersebut kecuali sedikit sekali dari hamba-hambanya Allah. Hamba-hambanya Allah ini sedikit sekali diberi dua sifat itu, sifat yakin dan sifat sabar. Karena dari keduanya itu hasil. Coba kita lihat di zaman-zaman mereka para aulia Allah, para aulia tis'ah di Indonesia, mobil khusus, di zaman mereka para wali songo, dengan keyakinan beras bisa menjadi emas, atau bahkan kebalikan, emas dirubah menjadi beras, dan itu tidak bisa digapai kecuali dengan orang yang penuh keyakinan, yang penuh kesabaran. Disuruh sama gurunya yang jaga apa? Tongkat, dalam bahasa Betawi tungked. Disuruh orang gurunya, nih jaga tungked, tapi karena yang nyuruh adalah Sunan Bonong, orang Jawa, tongkat dalam bahasa Jawa adalah ya tongkat juga, gitu, tongkat juga. Disuruh benar-benar asik dalam menjaga tongkat dari gurunya. Sabar kan menjaga, dan menjaganya ini bukan di masjid, bukan di dalam masjid, bukan di dalam mushola, bukan di majelis taklim yang lagi ada AC, lagi asik, tahu-tahu AC-nya dimatiin. Nah, itu penuh dengan harus penuh dengan sabar. Dengan sabar itu indah semuanya. Nggak ada yang menyakitkan. Kenapa? Sabar. Masya Allah. Kepanasan, nggak ada AC. Di luar, di kali. Makanya disebut beliau adalah Sunan Kalijaga. Sabar menanti. Sabar, latihan sabar, sabar. Kemudian yakin apa yang dikatakan oleh gurunya. Akhirnya ucapannya seungkap, senyata, dengan keyakinan yang dimiliki oleh Sunan Kalijaga. Itu contoh.
Dan mereka para aulia Allah, gurunya lagi. Masa kolang-kaling dijadikan emas? Dan ini bukan ilmu rabaan. Ini dimiliki oleh orang yang mempunyai sebuah keyakinan tinggi dan kesabaran tinggi. Allahu Akbar. Banyak mereka para ulama-ulama kita, mereka para aulia, bahkan sebagian mereka malah nggak percaya. Kok sejarah tidak dipercaya? Kan lucu. Ini sejarah dan sangat mudah di setiap zaman dan setiap waktu bisa saja orang-orang seperti Sunan Bonang dan Sunan Kalijaga. Sampai zaman sekarang ini masih banyak, sangat-sangat banyak. Ada orang nggak mempan dibacok, pakai apa namanya? Pakai senjata, bahkan nggak mempan. Dia punya kesabaran, dia punya sabar. Sebelumnya zikiran, sabar dia. Yakin, kalau nggak punya keyakinan ya tembus juga. Ya kan, baru dengan satu pelor udah tembus. Tapi kalau dia punya keyakinan tinggi, punya kesabaran tinggi, hasil. Ilmu-ilmu seperti itu mudah. Ilmu tahu apa namanya? Ilmu biar nggak kelihatan orang mudah karena ada zikirannya. Yang penting yakin dan yang penting sabar. Nah, ilmu takwa yang lebih tinggi daripada itu semuanya. Yakin dan sabar, yakin dan sabar, yakin dan sabar. Hasil insya Allah menjadi orang bertakwa. Kita puasa tujuannya yang paling utama adalah bertakwa. Paling utama. Jadi sifat doa itu keyakinan dan kesabaran diberi oleh Allah kepada hamba-hamba pilihan. Karena sedikit yang diberi. Berapa banyak orang yang belajar tapi keyakinannya tidak kuat. Betul gak jemaah? Belajar sih belajar, tapi keyakinannya tidak kuat. Ngaji lama bisa puluhan tahun, tapi nggak punya keyakinan. Allahu Akbar. Yakin. Ada bahkan orang yakin dia punya hati terluka, hati yang terluka. Tersebab apa? Ditolak sama perempuan. Allahu Akbar. Ditolak sama perempuan, dia punya hati terluka. Guru, dia ngadu sama guru, manggilnya guru lagi, guru gitu, asal jangan bilang bro aja, gitu. Guru, saya terluka kenapa? Ditolak kenapa? Ditolak, saya mau ngelamar ditolak. Cuma yakin nggak? Yakin. Sabar nggak nih ngamalin ini? Sabar, dia ngamalin, belum. Saya nggak sebut ya. Nanti jamaah ngikutin lagi. Kemudian yakin, cuma sekedar pakai ladah doang, tang ladah, deng, dia datang pluk. Ilmu itu gampang, yang penting yakin dan itu sabar. Gampang. Yang kayak gitu gampang ya Allah. Iya, gampang. Mau yang ini yang itu gampang, segampang-gampangnya. Artinya nih kita diajarkan oleh Al-Habib Umar yakin dan sabar. Perkara dunia, mau dapetin rezeki yang berlimpah, asal dia yakin dan sabar. Yakin dia banyak sedekah, yakin dia banyak zikir, yakin dia banyak ziarah ke mereka para aulia, para ulama saleh. Yakin dia mengamalkan zikiran, dia kerja, dia mengamalkan zikiran, dia kerja. Hasil. Itulah sebagaimana yang sudah dilakukan oleh mereka para ulama-ulama kita. Hasil gitu. Allahu Akbar. Akhirat penuh dengan keyakinan, yakin. Makanya mereka para ulama-ulama saleh, kalau misalnya dilihat mereka nggak punya gajian, tidak sebagaimana guru yang ada di SD, SMP, SMA atau bahkan dosen yang ada di dalam satu perguruan tinggi. Ketahuan ada gaji. Mereka para ulama nggak ada gajian, tapi mereka yakin. Untuk giliran besok ada aja. Mau ibaratnya berkurang dikit, mau banyak dikit, ada, yang penting ada. Enggak menjadi kesusahan, enggak menjadi kesulitan. Kenapa? Yakin dengan firman Allah, in tansurullah yansurkum. Jika kalian mau menolong Allah, pasti kalian bakal ditolong oleh Allah. Pasti yansurkum. Itu. Wa yusabbit aqdamakum wallahu ghafurur rahim. Ini artinya saya mau ngasih contoh yang kayak tadi itu, artinya yang kayak gitu mudah jamaah sekalian. Jangankan sih cuma sekedar bom kecil. Tadi apa namanya bom kecil? Tadi saya bilang apa? Lada. Ada lagi yang gede yang ada di senjata pelor. Bom aja nggak berkutik, nggak bisa ngapa-ngapa.
Zaman dulu Belanda tuh ketika ngebom perkampungan muslim atau ngebom ulama, nggak ngapa-ngapa. Nggak ngapa-ngapa. Ada satu Mbah Roso contohnya. Dia naik ke atas depan rumah atas gitu. Dia tembak aku, nggak ada masalah. Itu Mbah Roso. Bagaimana kalau Kiai Roso? Ya kan, itu Mbah Roso. Bagaimana kalau Kiai Roso? Bagaimana kalau Wali Roso? Masya Allah, baru Mbah Roso. Tapi punya keyakinan. Allah berikan keyakinan. Sabar ya. Nggak ada apa-apa. Nggak ada yang meledak tuh bom di situ. Kemudian apa yang gede kayak gitu, apa namanya? Bom gede gitu. Itu bom, ya udah nggak ada yang meledak. Berapa banyak di perkampungan kaum muslimin di dahulu? 350 tahun Indonesia terjadi. Semblep dia punya bom, bagaikan petasan, plak. Zaman sekarang anak kecil kan pakai petasan kecil, plak, aman gitu. Enggak ngapa-ngapa, yakin. Bismillahirrahmanirrahim. Diikat sama company Belanda, dimasukkan sel dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau saya sebutin deh, amalin gitu. Gitu. Ngamalin secara sanad gitu, dibaca terus terbang dari sel terus keluar, Pak. Ngasih isyarat, ji anak udah datang nih ji, insyaallah. Tuh Pitung, iya bang Pitung, masya Allah. Itu didapatin dari ilmu apa? Ilmu keyakinan, yakin dan yakin. Zaman dahulu ada, zaman sekarang ada. Artinya ilmu seperti itu mudah. Yang penting yakin dan sabar. Gitu. Masih bisakah? Yang lebih dari itu gampang. Yang lebih susah daripada itu gampang. Yang penting yakin dan sabar. Betapa mereka para aulia Allah yakin, sabar, mendapatkan derajat tinggi. Di setiap mendapatkan puasa, mendapatkan khawasul khawas. VVIP, bukan khawas saja, tapi khawasul khawas. Karena ada sebuah keyakinan. Tidurnya mereka, sebelum mereka tidur dengan zikir, yakin ya Allah, yakin ini dan itu, yakin. Karena kekuatan itu simbol dari kekuatan hidup, itu dia, dua. Makanya baginda Rasulullah mengungkapkan dalam sabdanya dan dijelaskan oleh Habib Umar, Allah maha memberikan sifat tersebut kepada hamba-hambanya, tapi hamba pilihan. Humul ladzina astafahumullah. Yang mendapatkan dua sifat tersebut adalah hamba yang dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa arada sa'adatahum wa fawzahum, dan Allah menghendaki kesuksesan dan keberhasilan hamba. Allah menghendaki kesuksesan mereka, makanya Allah berikan keyakinan, Allah berikan kesabaran. Ja'alanallahu minkum, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah minhum, di antara mereka, orang yang mempunyai sifat yakin dan sifat sabar. Fayunammi sabra dzikru akhbari salihin, fayunammi sabra dzikru akhbari sabirin. Maka sabar bisa menjadi bertumbuh kembang itu lantaran sering menyebut kabar orang-orang sabar. Kita sering mengenang orang-orang yang sabar. Orang-orang dulu bilang, tuh lihat, orang-orang dulu ini misalnya dalam bahasa kesuciannya mereka, sabar dah, bapak lu sabar banget, masa lu nggak sabar? Tuh lihat, sabar, engkong lu sabar banget, masa lu sebagai generasi nggak sabar? Tuh ungkapan kelihatannya sih lu, tapi masuk hati. Ungkapannya kelihatan biasa-biasa saja, sabar dah lu, bapak lu tuh sabar banget. Engkau lu sabar banget, kalau lagi dakwah sana sini sabar, lu ikutin, tuh lihat. Kelihatan kan santai, tapi masuk di dalam hati. Disuruh sabar, oh ya sabar. Kita lihat guru-guru kita dalam berdakwah, kita lihat Al-Habib Umar dalam berdakwah. Yang diungkapkan oleh beliau kepada umat dengan senyuman. Karena orang tahu cuma sekedar senyumannya kita, orang tidak tahu tentang permasalahan kita. Dan tidak mau tentang permasalahan kita, mereka tahu. Lihat, mereka tidak pernah mau tahu tentang permasalahan kita. Maka ungkapkan kesenyuman. Senyum aja kepada mereka. Senyum. Ada masalah, nggak ada masalah, senyum. Gitu. Karena
sesuatu yang kau beri, itulah yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada kalian. Engkau beri kesenyuman, Allah bakal memberikan kesenyuman kepada kalian. Kalau Allah beri senyum kepada kita, Allahu Akbar, indah sekali gitu. Semuanya bakal menjadi nikmat kalau Allah senyum kepada kita, karena kita pandai tersenyum kepada hambanya Allah. Wa malago, dan apa yang mereka jumpai, orang-orang sabar, banyak musibah, perkara-perkara yang mereka jumpai. Wa tahammalu wa malago wa magaso, dan apa yang mereka hadapi. Wa huwa ashaddu mimma yulagi ahaduna min ghairi ma syak, dan itu adalah, dan beliau yaitu Nabi Muhammad SAW lebih apa yang satu di antara kita jumpa dari hal-hal yang bermasalah. Fa kaifa thabatu ala dzalika, bagaimana mereka orang-orang saleh sebelum kita, orang-orang yang sabar sebelum kita kuat. Wa tahammalu, dan mereka bahkan menanggung rasa sabar tersebut. Wa jaladu, dan bahkan terkadang mereka habiskan waktunya untuk melatih kesabaran yang panjang. Wa jahadu, berjuang mereka untuk melatih kesabaran. Alaihim ridwanullah tabaraka ta'ala, mereka mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sabar, sabar lagi, sabar. Republik ini kalau tidak sabar, tidak ada republik. Islam, kalau misalnya kita lihat, kalau ulama-ulamanya tidak berdakwah dengan ikhlas dan dengan sabarnya, tidak mungkin sampai ke Nusantara ini. Jauh dari Al-Madinatul Munawwarah, dari Tarim Hadramaut menuju Indonesia, jauhnya luar biasa tempo dahulu. Tapi karena mereka sabar, sabar dan sabar lagi, sabar, hasil sekarang yang kita lihat. Dan ini adalah samarah, ini adalah buah dari kesabaran mereka. Alhamdulillah, kita jaga. Kalau kita jaga lagi dengan sabar, sabar dan sabar, nanti anak cucu kita bakal mendapatkan kesabaran apa yang kita peroleh sekarang. Mereka bakal mendapatkan kenikmatan sabar dari kita. Nikmat lagi, nikmat lagi, nikmat lagi. Mereka para aulia Allah sabar, akhirnya anak-anak keturunannya mendapatkan kenikmatan tersendiri. Mereka para aulia Allah, mereka para pendakwah di zaman Wali Songo kita, atau para habaib, para kiai kita yang berdakwah tempo-tempo dahulu, anak keturunannya mendapatkan nikmat besar lantaran bapak moyangnya sabar, dan itu bakal mendapatkan. Dan bahkan bukannya sekadar anak moyangnya saja, anak keturunannya saja yang mendapatkan keagungan sabar dari bapak moyangnya, orang lain pun seperti kita ini semuanya dapat kesabaran dari mereka. Hasil sabarnya mereka dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yakfi fi dzalika ba'd al-amthilati, cukup yang demikian itu sebahagian contoh min sirati sayyidil wujudi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Cukup yang demikian itu sejarah junjungan alam, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alladhi hina shujja jabinu, ketika lihat jidat retak, wa kusirat rubaiyatu, gigi yang di depan hancur di sini. Dan juga diterjemahkan di bawah kaki ada betis. Betis-betisnya itu mengeluarkan darah. Kenapa? Kena tombak dan kena ramah, kena anak panah. Baginda Rasulullah ketika perang Uhud, di betisnya kena anak panah. Anak panah, Masya Allah, berdarah. Tapi beliau langsung mengikat dengan sorban beliau. Kalau keburu darah kena ke bumi, maka hancur berantakan alam ini. Karena bumi tidak mau menerima penderitaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahmah Rasulullah. Ini bumi bakal hancur berantakan. Makanya beliau berburu-buru untuk langsung menutup lukanya beliau. Jangan sampai darah kena tumpah ke bumi. Kena bumi, langsung berantakan di bumi. Hancur berantakan. Musuhnya Allah semuanya kena, semuanya. Gitu. Karena sayangnya baginda Rasulullah kepada alam ini, akhirnya beliau ikat. Berdarah baginda Rasulullah di depan di depan giginya Rasulullah, anak
gigi kancil namanya, gigi kancil. Di sini setengahnya hancur baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sabar. Tetap beliau berdoa dan tidak ada caci maki buat mereka. Hancurkan mereka ya Allah, enggak. Hancurkan mereka ya Allah, tidak. Walamma kharaja dam minhu talaggahu biyadi. Tatkala keluar darah, beliau pegang dengan tangannya. Jangan sampai tumpah ke bumi, kemudian diikat dengan sorban. Wagar sampai Rasulullah bersabda, "Akhsha in waqa'at qatratun minhu 'alal ardi." Aku khawatir kalau satu tetesan darah sampai ke muka bumi, an yu'ajjilallahu al-'adzaba 'alaihim. Allah adab mereka langsung. Allah adab mereka. Kalau satu nih tetesan darah Rasulullah kena ke bumi, Allah langsung azab mereka. Allah, tuh lihat, Rasulullah nggak mau, padahal lagi perang. Jangan sampai mereka diazab ya Allah, jangan sampai mereka diazab. Padahal lagi perang. Tujuan perang kan menghabisi musuh, mematikan musuh, betul nggak? Tapi tetap nggak, jangan sampai Allah azab, jangan sampai Allah azab. Bisa jadi andaikan mereka tidak beriman, anak keturunannya bakal beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh lihat baginda Rasulullah. Semoga lahu. Kemudian mereka berkata, "Ala tad'u alaihim?" Kenapa engkau ya Rasulullah? "Ala tad'u alaihim?" Apakah kalian tidak menyumpahi mereka? Rasulullah bersabda, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikan petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Gak disumpahin, ya, tidak disumpahin oleh baginda Rasulullah. Enaknya kan biar hancur berantakan semuanya. Dalam bahasa kita biar mati semuanya, kena adab semuanya. Tapi baginda Rasulullah, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Sabar gak? Sabar luar biasa. Walaqad aqbala alaihi Yahudi. Nah, pernah satu waktu orang Yahudi datang ke Rasulullah. Ini orang Yahudi. Rasulullah satu waktu pernah punya hutang. Ada Rasulullah hutang. Wa indahu lahu dain. Dan baginda Rasulullah punya hutang kepada orang Yahudi tersebut. Jadi kenapa diperbolehkan hutang? Karena Rasulullah pernah berhutang. Kan terkadang orang berhutang ngemis. Ketika mau berhutang lemis, mau bayar hutang apa? Mau hutang aja pakai ngemis. Ya Allah, ngemis lagi. Kumisnya dipegang-pegang, kesian nih Bang Haji tolong dah gitu. Kesian, emang ponakan Bang Haji tega nggak makan, yang biasa, ngemis, ngutang. Yang giliran mau bayar hutang, gimana? Astagfirullah, dilupa. Rasulullah tahu, nih saya bakal bayar hutang hari ini, temponya tahu baginda Rasulullah. Fa'akhadha, kemudian tuh orang Yahudi akhadha yajuru rida al-Mustafa, mulai menarik sorbannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemar sekali menggunakan sorban, itu rida, itu menggunakan sorban seperti model seperti ini. Itu menutupi sebagian imamahnya seperti ini. Karena di belakang Rasulullah, di pundak belakang itu ada tanda kenabian. Seperti telur soang berwarna putih, bercahaya di leher belakang Rasulullah. Berbentuk seperti telur soang, putih, bercahaya. Beliau sering menutupi seperti ini baginda Rasulullah. Kemudian tuh orang Yahudi langsung narik lehernya Rasulullah dengan sorban. Bluk. Apa yang terjadi? Hatta marra anuguhu syarif, sampai leher baginda Rasulullah merah. Kencang banget orang Yahudi. Bayangkan, ini Rasulullah di hadapan para sahabat. Ya, di hadapan mereka para sahabat. Berarti kan tidak ada rasa sombong sedikit pun dalam diri Rasulullah. Sabar, merah, karena memang baginda Rasulullah beliau mempunyai tubuh sangat eksotis, sangat eksentris, sangat indah, lembut, dikasarin dikit
merah. Kasarin sedikit merah. Kalau kita kan emang kasarin sedikit nggak merah-merah. Kenapa? Emang kulit kita hitam. Udah lebih daripada merah, betul nggak? Udah dibetot-betot nggak merah-merah, insya Allah. Baginda Rasulullah ditarik kemudian hatta ahmarra anuhu syarif, sampai leher beliau yang mulia memerah. Faqala, kemudian orang Yahudi berkata, ad-dini daini alladhi 'indak. Bayar utang yang kau berutang. Kasar dia kepada Rasulullah. Padahal di sisinya ada Sayyidina Umar bin Khattab. Ad-dini daini alladhi 'indak. Bayar utang yang engkau berhutang kepadaku. Fama 'uriftum ya Bani Hashim illa mutallan. Tidak dikenal Bani Hashim kecuali sering nunggak-nunggak hutang. Jelek-jelekin Nabi Muhammad. Bani Hashim semuanya nggak ada yang benar. Semuanya nunggak hutang. Kalau dia hutang nggak mau bayar. Ini Yahudi ini ngomong kayak gitu. Ayatumatiluna an-nasa fi huquqihim, yaitu kalian sering menunggak-nunggak hutang, padahal kewajiban kalian untuk membayar kepada mereka. Fa ma dzalika i'tada alaihi wa sabbah. Udah gitu jelek-jelekin Rasulullah, jadi musuh Rasulullah dan berkata kasar kepada Rasulullah. Wa maw'idud daini lam yahilla ba'du. Padahal ketika itu belum waktunya untuk bayar utang. Tapi orang Yahudi udah datang minta utang. Jerat lagi kepada Rasulullah sampai Rasulullah mempunyai punggung, mempunyai leher memerah. Fagama Sayyidina Umar. Diri Sayyidina Umar. Yaqul, berkata Sayyidina Umar, karena di situ ada Sayyidina Umar. Idzan li an adriba unuqahu ya Rasulullah. Izinkan kepada aku ya Rasulullah, akan aku penggal batang lehernya Rasulullah. Izinin ya Rasulullah, aku penggal dia. Kurang ajar dia di hadapan engkau ya Rasulullah. Dia enggak tahu bahwa engkau adalah Rasulullah, engkau adalah Habibullah, akan aku penggal. Izinkan ya Rasulullah. Udah siap. Diizinin, dipenggal. Dipenggal enggak? Dipenggal kalau diizinkan oleh baginda Rasulullah. Lihat akhlak Rasulullah. Apa nih? Faqala, Rasulullah menjawab, kuntu ana wa huwa ahwaj ila ghairi hadza minka. Ya, demikian, aku memang punya hutang, tapi dia lebih butuh dari engkau. Artinya engkau marah, tapi dia mungkin lebih butuh untuk memarahiku. Ada sesuatu yang terkandung dari marahnya dia. Murhu bi husnil talab. Kata Rasulullah, perintahkan ya Umar agar baik dalam menuntut hutang. Kalau menuntut hutang jangan marah-marah dong, kasih tahu. Wa murni bi husnil qada, dan perintahkan kepadaku, kata Rasulullah, dengan sebaik-baik membayar hutang. Digertak sama Umar, Sayyidina Umar. Yahudi, ini Rasulullah sabar. Kalau enggak sabar nih, kalau Rasulullah izinkan akan aku penggal kepala engkau, akan aku penggal sekarang. Terlaluan ente. Terlaluan ente. Berani amannya gitu. Mengkerut tuh orang Yahudi. Sampai ketakutan. Sayyidina Umar yang marahin, ketakutan. Kalau setan aja lari. Setan lari, enggak mau ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Kalau Sayyidina Umar sebelah kanan, tuh setan pasti sebelah kiri, enggak pernah mau berjumpa dengan Sayyidina Umar. Wa'alam anna maw'idad dain lam yahil. Tahu enggak? Janji utang belum sekarang. Wa yabqa minhu 3 ayyam. 3 hari lagi baru janji bayar utang. Kenapa engkau sekarang datang dengan pedangnya? Fagum ya Umar. Akhirnya Rasulullah bersabda, ya Umar, diri. Waqdi haqqah, berikan utang. Udah bayar. Kesian dia. Dia udah minta, berarti dia butuh, kasihan. Wazirhu 20. Tambah 20 lagi. Masya Allah. Udah dia nggak kurang ajar sama Rasulullah, gentak Rasulullah, jelekin Rasulullah, ditambah lagi 20. Maka ma rawatahu, menduduki kedudukan apa yang engkau takut-takutin. Engkau takut-takutin sampai dia mengkeret tuh, lihat. Dia mengkeret tuh, lihat Umar. Iya ya Rasul, tambah 20. Akhirnya ditambah oleh Sayyidina Umar ke Yahudi tersebut. Faqadahu wa zadahu 20, kemudian diambil duit oleh Sayyidina Umar dari tangan Rasulullah, kemudian ditambah 20. Kata ya Umar,
Inni ma fa'altu dzalika illi anni qara'tu wasfa Rasulillah fit Taurat. Ini orang Yahudi ngomong, Umar, sesungguhnya aku melakukan seperti itu tidak lain karena aku sudah membaca sifat Rasulullah ada di dalam Taurat. Sifat Rasulullah, sifat Nabi engkau ada di dalam Taurat. Aku sudah baca. Dan aku mau menjumpai apakah ada yang namanya Muhammad zaman sekarang. Kalau ada, aku bakal masuk Islam. Itu semuanya aku lakukan seperti itu karena aku mau masuk Islam. Aku mau mencoba mana orang yang sebagaimana yang ada di dalam sifat tersebut. Fawajadtu jami'al awsafi fihi. Dan aku jumpai seluruh sifat yang ada di dalam dirinya, yang ada di dalam kepribadiannya dari Rasulullah. Illa wasfain, ada dua sifat yang ada di dalam Rasulullah Muhammad. Hal yasbigu hilmuhu jahlah, apakah sifat bijaknya melampaui dari kebodohannya? Rupanya Rasulullah melebihi dari kepada kebodohannya. Tidak ada rasa bodoh, yang ada bijak baginda Rasulullah. Wa annahu la taziduhu syiddatul jahli alaihi illa hilman. Tidak berjumpa kebodohan kecuali beliau makin lama bijak. Tidak beliau dibodoh-bodohi orang, tidak beliau dihasut orang, dianiaya orang, bahkan dijelek-jeleki orang, kecuali beliau makin lama makin bijak. Bijak lagi, lebih bijak lagi, bijak lagi. Wa qad khabartu ma fihi al-yawm. Aku berikan kepada engkau ya Umar dua kabar seperti itu, kebijakan beliau hari ini. Fana aslam. Aku masuk Islam sekarang. Aku masuk Islam sekarang. Wa hadzal malu shadaqatun lil muslimin, dan harta ini sedekah buat kaum muslimin semuanya. Sedekah buat kaum muslimin semuanya. Faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya orang Yahudi tersebut datang ke Nabi Muhammad. Wa qala umdud yadaka ya Rasulullah. Angkat kedua tangan engkau ya Rasulullah. Aku sudah tahu bahwa engkaulah Rasulullah, sebagaimana aku lihat dalam kitab Taurat. Sebenarnya aku menghina engkau, cuma aku mau tahu bahwa engkau Rasul atau bukan. Enggak mungkin aku tega sampai bahkan memerahkan leher engkau, kemudian menghina engkau. Tidak, aku cuma mau tahu engkau sabar gak? Rupa-rupanya engkau sabar, berarti engkau adalah Muhammad Rasulullah. Ya Rasulullah, umdud yadak, angkat tangan engkau ya Rasulullah. Fa'ana ajhad, aku bersaksi alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah, dan engkau ya Rasulullah sebagai utusan Allah. Tuh lihat, akhirnya masuk Islam. Coba kalau ketika itu marah-marah, atau Rasulullah ngizinin Sayyidina Umar ngabisin orang Yahudi tersebut, nggak jadi masuk Islam dia. Lihat apa kisah yang terkandung di balik ini semuanya. Sebuah keniscayaan orang yang sabar bakal berhasil. Orang menghina, orang mengetes dengan sengaja atau apa, hasilnya semuanya bakal indah pada masanya. Yang penting sabar. Sabar. Lihat keindahan sabar baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bayar utang padahal belum waktunya, bahkan ditambah, dan beliau dijerat dengan sorbannya, kemudian beliau dihina, tapi tetap beliau sabar. Tidak ada satu patah kata pun dari lisan baginda Rasulullah untuk membalas cercaan orang Yahudi tersebut. Tidak ada. Akhirnya masuk Islam. Masuk Islamnya ini orang Yahudi bukan cuma sekedar Yahudi doang. Berapa banyak Yahudi berikutnya masuk Islam lantaran mendengarkan cerita ini. Berapa banyak Yahudi berikutnya lantaran karena mereka sudah melihat apa yang ada di dalam kitab Tauratnya Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam tentang sifat Rasulullah. Mereka bergembira berjumpa dengan Nabi Muhammad karena cintanya Nabi Allah Musa alaihi salatu wasallam sangat luar biasa kepada baginda Rasulullah. Karena mereka cinta kepada Nabi Allah Musa, akhirnya mereka mengikuti ajarannya Nabi Muhammad. Amin. Mudah-mudahan kita, apalagi kita umat Nabi Muhammad, kita lebih cinta lagi kepada Nabi Muhammad. Kita lebih sayang, dan cinta dan sayang kita berarti kita mengikuti dua sifat yang telah diungkapkan oleh baginda Rasulullah tadi, dijelaskan oleh Habib Umar, sifat yakin dan sifat sabar. Allahumma sabbitna ala sabril jamil, ya Allah berikanlah kekuatan kepada kami sabar yang indah. Sabar yang indah, tadi sabarnya Rasulullah indah. Enggak ada satu ungkapan dari mulut Rasulullah
untuk membalas mereka. Dan Rasulullah santai dalam kasarnya Yahudi tersebut kepada Rasulullah. Dan baginda Rasulullah di hadapan para sahabat, dan di antara itu sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Wa ala mutaba'ati nabiyikal jalil, berikanlah kesabaran kepada kami untuk mengikuti jejak Nabi Engkau yang agung ya Allah. Wa ja'alna minal ghaimin ya Allah, jadikanlah kami di antara orang yang bisa menjalankan bihaqqika, hak Engkau ya Barru ya Rahman. Wahai Zat yang maha baik, ya wahai Zat yang maha memberikan kasih sayang. Ini semuanya ada satu keberhasilan kalau ada sabar. Sabar. Cerita mereka kaum salihin, jamaah sekalian, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak. Perjalanan dakwah mereka, dari perjalanan bahkan sebelum mereka berdakwah, dari mulai ngajinya mereka dan dari mulai diterima ngajinya mereka, itu mereka sudah mulai sabar. Ada di antara mereka para ulama, ketika mau ngaji sama gurunya, dites dulu, nggak langsung disuruh masuk ke pesantren. Banyak guru-guru kita, Abu Yadim Yati, Cidahu, kemudian banyak Kiai Nawawi Sidogiri yang kemudian belajar sama Syekhuna Khalil. Kemudian banyak ulama-ulama kita mau ngaji sama gurunya, dites dulu, jangan ngaji dulu, dia nunggu dulu di depan rumah pintu sang kiai. Sudah berhari-hari, 3 hari baru diopenin, panjenengan mau ngaji? Iya kiai, udah 3 hari nunggu di depan aja, nggak dikasih air, nggak dikasih kopi, diam aja udah gitu. Diamnya itu artinya tuh guru lagi sayang. Dengan seperti itu guru lagi ngasih kasih sayang. Terkadang kan murid udah buruk sangka sama guru. Masya Allah, saya nunggu di rumah guru 1 jam, nggak keluar-keluar guru. Ini bukan 1 jam, 3 hari. 3 hari. Bagaimana kalau misalnya kira-kira HP kita diambil sama guru 3 tahun? Sabar gak? Sabar gak? Ini 3 hari ini, Masya Allah, 3 hari. Makan, enggak, boro-boro makan, nunggu di situ. Waktunya sholat. Waktu di kamar mandi, akhirnya nunggu lagi. Guru udah ngelihat, tapi nggak diopenin. Udah ngelihat, tuh murid udah bilang, guru, sembah guru, gitu. Diam, nggak diajak ngomong. Udah 3 hari baru, panjenengan mau ngaji? Iya guru, udah ngaji dah. Masya Allah, jurangnya luar biasa, 3 hari 3 malam. Begitu juga dahulu banyak diterima hadratul maut. Orang mau ngaji, nggak dulu disuruh ngaji dulu, nunggu di depan rumah sang guru. Lagi panas yang sangat luar biasa dahsyatnya, dan tidak bergerak dia dalam dirinya, sampai debu-debu hadratul maut melapisi tubuhnya, sampai orang mengira bahwa itu adalah kayu. Saking banyaknya debu, mengira bahwa itu adalah kayu dan tidak bergerak. Lama, berjam-jam, panasnya luar biasa. Tapi karena memang belum disuruh guru untuk naik ke rumah guru, diam. Dari atas langsung nyampeokin air, dari atas ke bawah disiram air. Air udah didoakan. Kemudian, alhamdulillah guru, saya disiramin air. Menurut pemahaman kita, astagfirullah, udah capek-capek nunggu tapi disiram air lagi. Lari kita. Kalau kita nggak punya kekuatan, nggak punya keyakinan, nggak punya kesabaran tuh. Orang awal ngaji aja harus mempunyai 1 sifat, dan 2 ditambah yakin dan sabar. Itu dari awal. Akhirnya diterima. Jurangnya luar biasa. Terus orang yang kalau sudah diterima berguru, berarti ilmunya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya, ngajinya dengan penuh yakin dan sabar. Karena orang mendapatkan ilmu yang berkah itu dengan sebuah keyakinan dan sebuah kesabaran. Yakin dan sabar. Orang kalau nggak yakin dia keluar dari pesantren, Masya Allah, nggak yakin dia, berhenti dari majelis, berhenti dari sekolah, berhenti dari majelis alim, berhenti dari kuliah dan sebagainya. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai keyakinan. Dia nggak mau ngaji, udah nggak punya keyakinan, nggak punya kesabaran, nggak ada sabar-sabarnya. Allahu Akbar. Betapa mereka kaum salihin, yakin dan sabar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Dan semoga kasih sayang Allah tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad dan kepada keluarga, para sahabatnya, dan juga salam tersanjung kepada mereka semuanya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wal qabul tamam bi Rasulillah hadrati
سيدنا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد للغفور للعبد ذي الغرور والفرط في الأمور وحماقة الحبور، وصلاة الله دواما وسلامه تماما على من يجي إماما ولأنبياء ختاما، وعلى الآل الكرام والصحب كالنجوم في قدوة المرام للعرب والأعجام. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وإننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين. ربي أسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدال طاش الصحب، والحمد لله في البدء والتناهي.